peserta yang hadir pada siang ini. Siang. Jadi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan yang di awal tadi bahwa suatu ide usaha itu tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja, harus dipikirkan bersama lebih matang bagaimana usaha tersebut akan dijalankan agar nantinya benar-benar mendatangkan keuntungan. Ya, jadi kita tadi sudah belajar berapa langkah tadi, sekarang kita masuk ke yang berikut. Jadi saya minta mungkin salah satu peserta KPM untuk bisa membaca. Jadi di sini saya minta Pak Faston untuk membantu kita membaca cerita 4A tentang mengumpulkan informasi. Ya, saya minta Pak Faston untuk bisa membaca. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan membaca lembar cerita 4A mengumpulkan informasi. Jadi yang pertama, dalam rangka merencanakan kembali usahanya, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembeliannya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Yang kedua, kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya sebelum banyak orang yang menjual ikan matang. Yang ketiga, Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari 20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga nominal jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Ibu Lili menonton televisi yang memberitakan bahwa ratusan ikan ditambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Berikut yang keempat, setelah memikirkan seluruh informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Ibu Lili kemudian mengubah rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasuknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya, Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Baik, terima kasih, saya kembalikan. Ya, terima kasih untuk Bapak Faston. Sudah mengantar kita dalam dalam membaca cerita. Ini terkait dengan Ibu Lili. Tadi dalam cerita Ibu Lili, informasi yang disampaikan Ibu Lili itu sangat berguna untuk memiliki ide usaha. Jadi Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan
kekuatan tadi terkait dengan Ibu Lili tadi yang ingin menjual ikan di pasar. Kekuatan yang berapa banyak yang akan dibeli. Terus Ibu Lili juga mengetahui kelemahan yang terjadi, bahwa orang lebih banyak membeli ikan itu artinya dalam jumlah yang kecil, tidak banyak. Ya standarnya 200 tadi dalam cerita. Jadi Ibu Lili di sini dia berpikir untuk bagaimana membaca peluang usaha. Nah, selain itu juga dia membaca terkait dengan ancaman dalam usaha yang dia lakukan terkait dengan usaha ikan. Informasi yang dikumpulkan Ibu Lili itu sangat berguna menilai ide usahanya. Ibu Lili bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Jadi kita lanjut. Ke agenda yang berikut ada, kita akan membaca kembali flip card yang sudah dipegang oleh ibu-ibu. Itu di FC4A, memulai usaha, mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Jadi tadi kita mendengarkan cerita yang di Ibu Lili tadi, bahwa menurunnya jumlah ikan yang ada di pasar tadi, menurunnya jumlah ikan dan tingginya harga ikan bisa disiasati dengan berbagai cara. Yang pertama itu harus mengganti jenis ikan dengan yang lebih murah. Jadi kalau memang ada ikan yang harganya lebih murah dan selama ini yang kita beli itu harganya lebih mahal, jadi kita harus menggantinya dengan yang lebih murah. Terus yang kedua, membeli jenis ikan yang sama tetapi lebih kecil ukurannya. Artinya ini terkait dengan harganya, karena semakin besar ikan itu pasti harganya mahal dan jumlahnya yang kita dapat itu sedikit. Jadi harus mengganti ukurannya. Jadi kita cari ikan itu yang lebih kecil. Terus yang berikut, mengurangi jumlah ikan yang dijual. Jadi ketika kita menjual yang awalnya dengan jumlah yang begitu banyak, jadi di sini kita mencoba untuk menjualnya lebih sedikit terkait dengan modal, terus dengan kebutuhan yang ada di pasar, dan seberapa banyak orang yang akan membeli. Jadi di situ yang kita harus belajar terkait dengan bagaimana usaha apa yang dilakukan Ibu Lili tadi. Terus yang berikut, tidak berjualan untuk sementara waktu. Jadi harus terus menerus ketika kita berjualan atau memulai usaha itu. Nah, jangan sampai ketika kita sudah berjualan 1-2 bulan, tiba-tiba berhenti. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan. Jadi kita harus berjualan itu harus terus menerus. Harus mencoba dengan model yang baru atau usaha yang baru, bentuk yang baru. Nah, walaupun tetap menjual ikan, tetapi dengan mungkin cara olahnya, ukuran ikan, terus jumlah ikan. Jadi itu yang harus kita perhatikan terkait dengan memulai usaha untuk menjual ikan. Nah, jadi selanjutnya soal rencana keuangan.
Jadi mungkin ibu-ibu setelah pulang ke rumah itu, ketika kita memulai usaha, apa yang kita sudah dengar tadi, kita bisa terapkan di rumah. Jadi mulai pelan-pelan, sedikit demi sedikit untuk memulai usaha. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya.